Ya, kalau sukanya pasti semua pembisnis kuliner udah paham. Labanya itu paling enggak itu 40% lah. Pertama, yakini. Kedua, kita harus punya teman yang satu misi. Ketiga, kita harus melakukan. Hai teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Laras Riflexi. Usaha saya seperti yang di belakang ini. Alamatnya Jalan Gabugan Tanon kilometer sekitar 0,5 aja. Dari perempatan Gabugan kiri jalan gerobak warna abang. Usaha ini udah berjalan berapa lama sih, Mbak? Kita berdiri sejak tahun 2017 sampai saat ini dan semoga langgeng. Amin. Oke, jadi sejak 2017. Nah, kalau boleh tahu dulu dapat inspirasi usaha ini dari mana sih, Mbak? Orang kepepet aja sih Mas, karena zaman dulu itu suami saya kulit bangunan, terus anak saya udah 2, saya masih kulit bangunan dan pendapatan saya masih begini-begini aja. Kemudian saya dapat inspirasi itu dari YouTube. Dari YouTube karena ada seblak, karena ada seblak. Terus saya bikin seblak sendiri di rumah, saya racik sendiri sama suami. Ternyata cocok untuk lidah sini. Saya modifikasi dari Bandung ke lidahnya Sragen. Nah, kalau boleh tahu sebelumnya sendiri, dengan sendiri kerjanya apa? Saya IRT biasa aja Mas, saya tidak pernah kerja. Jadi di rumah saja ya awalnya. Ya. Karena mungkin suami dulunya masih kerja di bangunan, yang pengen lah scale up ini usaha juga ya. Sebelumnya sih saya udah jualan soto Mas. Sebelum jualan soto saya udah jualan marimas, pop ice, pop mie kayak gitu. Lanjut lagi Mbak, untuk variasi menu di sini itu apa aja sih Mbak? Di sini ada seblak sosis, bakso, ceker, kue tiaw, jamur spesial, ada ceker setan. Ceker setan itu ceker pedas banget. Terus ada seblak sekalop, seblak pisau, seblak otak-otak, komplit semuanya. Oke, jadi untuk variasinya juga lumayan banyak. Iya, banyak sekali pilihannya. Nah, buat teman-teman yang mau datang, ini alamatnya di Gabugan ya Pak? Ya, outlet pertama di Gabugan, dari perempatan Gabugan, kalau dari arah Gemolong, lurus dikit kiri jalan. Terus outlet kedua di depan Pasar Pojok Sukodono. Terus jadi ada 2 outlet ya Pak? Satu di Gabugan, satu di Sukodono. Nah, buat teman-teman ini yang rumahnya daerah Gabugan, Sragen dan sekitarnya boleh mampir ke outlet terdekat ya, boleh di Gabugan atau yang Sukodono-nya juga bisa. Modal awal nih kalau boleh tahu berapa sih Mbak dulu pas buka usaha ini? Iya, zaman dulu itu saya kan sebelum buka seblak saya udah jualan soto. Ada gerobak soto nih, nah gerobak soto bekas itu saya bawa ke sini. Kemudian saya modalnya awal itu sekitar 500.000 lah. Dan itu zaman dulu pun hutang saya. Karena memang benar-benar kepepet, nggak ada pemasukan sama sekali. Kemudian saya hutang ibu saya. Saya modal satu minggu saya kembalikan modalnya ke orang tua saya. Jadi dulu modal awalnya itu 500.000. Hutang dari ibu ya Mbak? Iya. Tapi alhamdulillah sekarang udah berjalan. Alhamdulillah ya. Sekarang udah punya 2 outlet. Iya. Sebelum corona ada 5 outlet Mas. Oh, sebelum corona Ada 5. Pelupo, Gemolong, terus sama Purwodadi. Yang Gemolong itu mini cafe. Yang Pelupo gerobaknya agak kecil dari ini. Terus yang Sukodono mini cafe juga. Yang Purwodadi mini cafe juga. Yang mini cafe di Purwodadi. Purwodadi juga mini cafe, Gemolong juga mini cafe. Jadi memang pengaruh banget ya Pak ya? Iya, corona itu benar-benar. Tapi alhamdulillah ini masih bertahan di outlet ya. Oke. Nah, dari modalnya sudah ini sekarang lanjut ke Sukodono. Artinya untuk usaha seperti ini itu juga dibutuhkan ini ya Pak ya, perjuangan yang mungkin yang berkesan buat jenengan ya. Nah, itu boleh diceritakan Pak untuk Sukadukanya dulu awal buka usaha ini itu gimana sih? Sukadukanya itu marketing untuk pertama. Kita harus memahami marketing. Dari sebelah itu usia berapa sampai usia berapa harus kita pahami. Kemudian kita harus mencari orang-orang di sekitar sini yang bisa menjadi market kita. Intinya pemasaran kalau untuk pertama. Kedua, cuaca. Kalau cuacanya hujan, orang males. Kalau zaman dulu kan belum ada GoFood. GoFood itu baru ada 2 tahun terakhir ini. Kemudian setelah itu musim.
musim kayak anak-anak bayar kenaikan kelas, terus kemudian ada bapak-bapak, ibu-ibu yang orang tuanya petani itu pasti beli pupuk dan lain sebagainya. Nah, itu berpengaruh, sangat berpengaruh sekali. Iya. Oke, siap. Nah, itu dari sukanya ya Mbak ya. Iya. Nah, sekarang kalau boleh tahu untuk sukanya ini Mbak, gimana Mbak? Ya, kalau sukanya pasti semua pembisnis kuliner udah paham. Labanya itu paling enggak itu 40% lah bisa masuk ke kita gitu. Labanya dari sebelah itu 40%. Waduh, ini lumayan sekali ya Mbak Iya. ya, profitnya sendiri ya. Oke, siap. Nah, ini menarik ini. Ngomong-ngomong soal laba ini Mbak, kalau boleh tahu ini untuk omsetnya sendiri di sebelah Ndon ini kalau boleh tahu berapa sih Mbak? Satu outlet di Gabungan ini kalau sepi minimal 60 porsi. Kalau sepi satu harinya itu 60 porsi. ya? Kita buka dari jam Oke. 4 sore sampai jam 10 malam. Jam 4 sore sampai jam 10 malam. 10 malam. Iya. Nah, itu saya untuk pas sepi-sepinya ya Mbak. Iya. Nah, kalau boleh tahu nih untuk mungkin yang paling berkesan itu penjualan berapa porsi Mbak sehari? Lebaran dong. Lebaran ya Mbak. Iya. Itu sampai berapa itu? Omsetnya itu sampai berapa porsi ya? Lebih dari 170 porsi. Lebih dari Ah, 170. kita pakai kompor 6. Ada kompornya itu? Iya, kompornya 6 kalau Lebaran. 6 ya kalau Iya. Lebaran. Itu udah pasti ya, pasti ramenya ya Mbak. Satu kalau kopi Lebaran. pakai 2 kompor. Satu kopi Oke. pakai 2 kompor. Nah, kalau boleh tahu untuk karyawan ini Mbak, untuk karyawannya sendiri di sini ada berapa Mbak? Di sini karyawannya 3, di Sukodono 1. Saya dan suami membantu di sini. Oke, jadi untuk karyawannya total 4. 4. Di Gabungan ada 3, di Sukodono ada 1. 1. Itu dengan dari suami itu masih bantu di Sukodono. Di Gabungan sini. Di Gabungan sini. Iya. Oke, jadi totalnya 4 ya Pak ya untuk Iya. karyawannya. Alhamdulillah untuk 2 outlet ini sudah bisa untuk menghidupi 4 karyawan juga Iya. Pak, ya, Pak. Alhamdulillah. Oke, nah ini keren sekali nih buat teman-teman bisa jadi motivasi. Nah kalau boleh tahu untuk harapan ke depannya di sebelah Ndon itu seperti apa Mbak? Saya berharap saya mampu membuka lapangan pekerjaan lebih luas lagi untuk orang-orang bekerja di tempat saya. Itu artinya saya berharap outlet saya semakin besar dan semakin setiap kecamatan ada outlet saya lah. Intinya begitu. Ya, jadi untuk poinnya sendiri untuk harapan ke depan ya bisa semakin berkembang Iya. dan pastinya juga bermanfaat buat Untuk orang orang lain banyak. juga ya Pak pastinya ya. Nah ini untuk pertanyaan yang terakhir Pak, motivasi buat teman-teman yang menonton. Ini kan mungkin di luar sana banyak banget mungkin yang masih minder buat buka usaha, masih minder atau takut buat memulai usaha. Nah itu motivasi dari jenengan sendiri seperti apa? Pertama, yakini. Kedua, kita harus punya teman yang satu misi. Oke. Ya. Ketiga, kita harus melakukan. Oke. Kita itu aja. Jadi untuk ini ya Pak, untuk poinnya itu yang pertama ya kita Harus meyakini kalau kita Meyakini dulu mau ya. membuka sesuatu gitu. Oke, jadi harus dilakukan dulu ya Pak, ya. Nggak usah mikir mungkin modal yang keluar apa, kita bisa mulai dari yang terkecil. Iya. Terus yang kedua, link juga pengaruh juga. Iya. Ya. Jadi kita harus mencari orang-orang mungkin yang satu frekuensi biar Iya. semakin semangat juga kita dalam berwirausaha itu. Ya, Iya. Pak. Misalkan nanti kalaupun ada kendala, sebelum ada kendala kan kita sudah tahu, oh teman saya kemarin kendalanya seperti ini. Jadi kita udah antisipasi sebelum kita membuka usaha itu tadi. Ya, ya. Nah itu motivasi yang keren sekali ini dari Mbak Laras. Oke, terima kasih buat Mbak Laras atas sharing pengalamannya di sini. Mudah-mudahan videonya bermanfaat buat teman-teman yang menonton, bisa jadi motivasi juga buat teman-teman yang menonton pastinya ya Pak ya. Oke, terima kasih atas waktu dan kesempatannya Mbak. Semoga untuk sebelah Ndon ini bisa semakin berkembang, bisa buka cabang lagi di kota-kota yang lain juga pastinya ya Pak ya. Amin, ya. Dan pastinya juga bisa bermanfaat untuk orang-orang. Oke, terima kasih untuk Mbak Laras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.